Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan PKR. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Anissa Novia Rizky. Yang kedua, Alfaini Oktavia Lestari. Yang ketiga, Galuh Chandra. Yang keempat, Nur Makfirotin Nisa. Yang kelima, Distria Nikmatus Syafira. Yang keenam, Sumartini. Yang ketujuh, Muhammad Dafa Wardana. Kelompok sebelumnya telah menjelaskan tentang pengertian PKR. Mari kita ulas kembali tentang pengertian PKR. PKR merupakan model pembelajaran dengan mencampur beberapa siswa yang terdiri dari 2 atau 3 tingkatan kelas dalam satu kelas, dan pembelajaran diberikan oleh satu guru saja untuk beberapa waktu. Pembelajaran kelas rangkap sangat menekankan 2 hal utama, yaitu kelas digabung secara terintegrasi dan pembelajaran terpusat pada siswa, sehingga guru tidak perlu berlari-lari antara 2 ruang kelas untuk mengajar 2 tingkatan kelas yang berbeda dengan program yang berbeda. Proses pembelajaran yang baik adalah proses pembelajaran yang efektif yang menurut Carl White pada tahun 1987 ditandai oleh 3 hal, yaitu 1. Sebagian terbesar dari waktu yang tersedia benar-benar digunakan untuk belajar siswa. Yang kedua, kualitas pembelajaran guru sangat memadai. Yang ketiga, sebagian terbesar atau seluruh siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri PKR. Yaitu yang pertama, ada seorang guru. Yang kedua, menghadapi 2 kelas atau lebih. Yang ketiga, satu kelas dengan 2 atau beberapa kelompok siswa yang berbeda kemampuan. Yang keempat, untuk membimbing belajar dalam satu mata pelajaran atau lebih. Yang kelima, beberapa topik yang berbeda dalam satu mata pelajaran. Yang keenam, dalam satu atau lebih dari satu ruangan. Yang ketujuh, pada jam pelajaran yang bersamaan. Bagaimana mengawali dan mengakhiri pelajaran? Dalam mengawali pelajaran, hal yang pertama kita lakukan adalah menarik perhatian siswa dengan cara memperlihatkan benda, alat, dan gambar yang berhubungan dengan materi, memberikan aba-aba perhatian dan ucapan salam pembuka, membunyikan sesuatu misalnya peluit. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Yang ketiga, memberikan acuan belajar dengan menyampaikan tujuan dan batas-batas tugas, langkah-langkah yang akan ditempuh, masalah pokok sebagai pusat perhatian, dan pertanyaan pemicu belajar. Dan yang terakhir yaitu membuat kaitan atau jalinan konseptual dengan penyampaian pertanyaan persepsi, perangkuman materi belajar yang lalu dengan maksud memetakan yang telah dipelajari siswa. Mengakhiri pelajaran. Yang pertama, meninjau kembali. Yang kedua, mengadakan evaluasi penguasaan siswa. Yang ketiga, memberikan tindak lanjut. Yang selanjutnya yaitu cara mengelola kelas PKR dengan baik. Menciptakan dan memelihara situasi kelas yang optimal. Untuk dapat menciptakan situasi kelas yang optimal, seyogyanya terampil dalam yang pertama, peka terhadap hal-hal yang mengganggu jalannya interaksi belajar mengajar.
Yang kedua, memeratakan perhatian terhadap semua kelompok baik secara visual maupun verbal. Yang ketiga, memberikan tugas pada siswa dengan jelas. Yang keempat, memberi teguran dengan arif dan bijaksana bila terjadi perilaku menyimpang. Yang kelima, memberikan penguatan verbal, gestural, kegiatan, kedekatan, dan token sesuai dengan keperluan dan situasi secara wajar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengelola kelas PKR dengan baik. Mengendalikan kondisi belajar yang optimal, mengubah perilaku menyimpang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengajarkan dan memberi contoh perilaku yang diinginkan. Jadi guru dapat mengajarkan sesuatu perilaku yang baik kepada siswa atau anak didik. Yang kedua, menguatkan perilaku yang baik dengan pujian yang wajar. Jadi semisal anak didik kita melakukan perilaku yang baik, kita dapat memberikan pujian agar anak didik kita dapat melakukan atau berbuat perilaku yang baik untuk kedepannya. Dan yang ketiga, memberi hukuman yang benar dan wajar terhadap perilaku yang menyimpang. Jadi pada saat peserta didik kita melakukan kegiatan yang menyimpang atau salah, kita sebagai guru dapat menegurnya atau dapat memberikan sanksi kepada anak tersebut. Selanjutnya, aneka model interaksi kelas rangkap dalam PKR. Yang pertama, ada proses belajar arahan sendiri atau biasa disebut PBAS. Jadi, PBAS ini merupakan suatu kerangka kegiatan belajar atas prakarya siswa atau secara mandiri dengan mendapat bimbingan seperlunya dari guru. Di sini guru berperan sebagai pemberi kemudahan belajar. Contohnya seperti menyediakan sumber belajar, memberi petunjuk, dorongan, mengecek kemajuan siswa, dan lain-lain. Untuk yang kedua, ada proses belajar melalui kerjasama atau biasa disebut dengan PBMKS. Jadi, dalam kegiatan pembelajaran tersebut dilaksanakan secara kerjasama, baik dengan cara berpasangan ataupun dengan cara berkelompok. Proses pembelajaran arahan sendiri atau singkatannya PBAS. Langkah-langkah model PBAS yaitu 1. Penyeleksian, pemahaman, penjabaran lanjut. Lalu penginteraksian, penguatan ingatan, dan pemantauan. Untuk yang kedua, ada proses belajar melalui kerjasama atau PBMKS. Di dalam proses belajar melalui kerjasama, ada beberapa model. Untuk yang pertama, olah pikir sejoli atau OPS. OPS menitik beratkan pada komunikasi banyak arah secara bertahap, mewadahi komunikasi satu arah antara guru dan siswa dengan respon dalam bentuk komunikasi diri. OPS mempunyai tujuan untuk membina kerjasama dan komunikasi sosial. Untuk yang kedua, ada olah pikir berebut atau OPB. Proses penerapan OPB adalah untuk satu atau lebih dari satu kelas dalam satu ruangan dengan membahas satu topik yang sama. Kemudian siswa dilibatkan dalam menggali sebanyak-banyaknya pendapat. Untuk yang ketiga, ada konsultasi intrakelompok atau KIK. Pembelajaran model KIK ini adalah untuk mengembangkan kemampuan dan kebiasaan saling berbagi ide dan membuat kesepakatan. Kemudian yang keempat, ada tutorial teman sebaya atau TTS. TTS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan kebiasaan saling membantu antar teman sebaya. Untuk yang kelima, ada tutorial lintas kelas atau TLK. Contoh penerapan tutorial lintas kelas misalnya, guru memilih siswa kelas tinggi yang lebih pandai dan memberi tugas untuk membantu siswa kelas bawah. Kemudian yang keenam, ada diskusi meja bundar atau DMB. DMB sendiri memiliki tujuan untuk mengatur siswa dalam kelompok diskusi dan dapat saling melihat satu dengan yang lainnya. Dengan proses ini,
Guru mengajukan beberapa pertanyaan yang menuntut banyak jawaban. Kemudian setiap siswa menjawab pertanyaan menurut pendapatnya sendiri secara bergiliran dalam kertas yang sudah diberikan guru. Untuk yang ketujuh ada tugas diskusi resitasi atau TDR. Tujuan model ini adalah untuk pengembangan keterampilan akademis yang dicapai melalui kerjasama. Guru berperan sebagai manajer kelas dan narasumber. Kemudian yang ke-8 ada aktivitas tugas tertutup dan aktivitas tugas terbuka. Kedua model ini merupakan model pemberian tugas. Perbedaannya hanya dalam sifat isian tugasnya. Tugas tertutup adalah tugas yang hanya memerlukan satu jawaban, sedangkan tugas terbuka adalah sebaliknya, yaitu tugas yang berbentuk menuntut hasil yang beraneka ragam. Misalnya, membuat karangan. Slide yang selanjutnya yaitu cara memelihara suasana belajar PKR. Perbedaan yang terlihat mengenai PKR dan pembelajaran kelas biasa adalah dalam keserbanggandaan, baik itu mencangkup 2 kelas atau lebih, 1 atau lebih mata pelajaran, 1 atau lebih topik, 1 atau lebih model pembelajaran, maupun 1 atau lebih ruangan belajar. Mengingat keadaan keserbanggandaan dalam PKR, guru dituntut untuk 1. Dapat memelihara disiplin kelas untuk memungkinkan setiap siswa selalu berada dalam tugas belajarnya dan tidak mengganggu siswa lainnya. 2. Menciptakan dan memelihara suasana kelas yang menarik. 3. Selalu sadar dan merasa terikat oleh tujuan belajar yang telah dirumuskan dengan tepat. Cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan hari ini, dan terima kasih yang telah memberikan apresiasi dengan melihat video presentasi kami. Kami akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.